Selanjutnya kita akan melanjutkan ke proses transaksi. Untuk transaksi di sini dibagi menjadi dua, yaitu transaksi pembelian dan penjualan. Untuk transaksi pembelian di sini terdapat proses mulai dari permintaan pembelian sampai dengan retur pembelian. Tapi di sini kita bisa membypassnya melalui proses pembelian langsung. Jadi kita tidak perlu melakukan proses permintaan pembelian, order pembelian ataupun penerimaan pembelian. Kita bisa langsung masuk ke transaksi pembelian ini. Untuk membuat sebuah transaksi pembelian, kita klik tombol new. Di sini untuk nomor pembelian disebutkan auto. Ini dimaksudkan nomor transaksi pembelian diberikan secara otomatis oleh program. Kemudian vendor, ini adalah supplier yang mengirimkan barang kepada kita atau tempat kita membeli barang. Untuk menggantinya kita klik tombol loop di sebelah kanan. Kemudian tanggal, ini adalah tanggal terjadinya transaksi pembeli. Kemudian mata uang ini adalah mata uang yang digunakan oleh vendor. Kemudian termin, ini adalah cara pembayaran. Kita bisa menggunakan cash ataupun kredit. Jika menggunakan kredit, kita juga bisa mengisi tempo dari kredit tersebut. Kemudian untuk memasukkan barang yang kita beli, kita klik di sini, kemudian kita tekan tombol F1. Di sini akan muncul semua barang-barang dari master yang kita masukkan. Untuk mencari barang, kita bisa menggunakan tombol F1. Tombol F1 ini digunakan untuk mencari barang menggunakan nama barang tersebut, atau menggunakan F2 jika kita ingin mencari menggunakan kode. Kita tekan F1 untuk mencari menggunakan nama. Kemudian kita tekan F2 jika kita ingin mencari menggunakan kode barang. Kemudian untuk kolom PID, ini adalah ukuran. Jadi untuk PID kita menggunakan ukuran. Kemudian kolom quantity ini adalah jumlah barang yang kita beli. Kemudian untuk satuan kita juga bisa menggantinya dengan menggunakan tombol plus di keyboard. Untuk ini bisa diganti asalkan saat kita memasukkan data master barang ini, kita juga masukkan level satuan yang ada beserta konversinya. Di sini jika saya menggunakan lusin, langsung muncul harga. Ini adalah histori harga beli terakhir. Tapi jika saya menggunakan base, di sini masih kosong karena belum terjadi transaksi apapun untuk satuan piece. Ini kita isi harganya. Kemudian untuk diskon ini kita bisa mengisinya dengan jumlah nominal ataupun dengan persen, ataupun gabungan dari keduanya. Di sini saat kita mengisi jumlah diskon, maka otomatis di kolom sebelah kanan, kolom diskon, dia akan
menghitung jumlah diskon yang kita masukkan. Kemudian untuk menambah barang baru yang kita beli, kita tekan tombol arah panah di keyboard sampai membentuk baris baru. Kemudian kita tekan tombol F1 lagi. Kemudian kolom PID kita masukkan ukuran dari barang yang kita beli. Dan jumlahnya. Kemudian setelah selesai masukkan barang yang kita beli, kita klik tombol save. Di sini setelah kita selesai melakukan transaksi pembelian, secara otomatis stok kita akan bertambah. Untuk melihat stok, kita bisa masuk di menu stok, kemudian lihat stok. Sini. Untuk gudang bisa kita pilih, kemudian kita refresh. Di sini dia akan otomatis bertambah setelah kita masukkan data-data pembelian. Karena kita saat pembelian tadi menggunakan PID sebagai ukuran, maka di form lihat stok ini kita juga bisa melihat ukuran dari barang yang kita masukkan tadi atau barang-barang yang berada di gudang yang kita pilih ini. Kita bisa menekan tombol F3 di keyboard untuk melihat stok. Nah, di sini terlihat PID atau yang kita gunakan sebagai ukuran serta jumlah stoknya beserta HPP. Atau di sini kita juga bisa menghilangkan centangan grup ID untuk melihat jumlah stok per PID atau per ukuran. Di sini terlihat ukuran L beserta jumlah stoknya. Di sini kita juga bisa filter untuk grup. Kemudian kita juga bisa filter per merek. Atau juga per model. Di sini untuk menghilangkan filter kita klik kanan.
Nah, di sini dia akan hilang untuk filter tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan ke proses penjualan. Proses penjualan di sini terdapat proses mulai dari order penjualan sampai dengan retur penjualan. Tapi kita bisa langsung membypassnya melalui proses penjualan. Jadi kita tidak perlu melakukan proses order penjualan, order pengiriman, ataupun pengiriman, tapi kita bisa langsung menggunakan penjualan. Untuk melakukan penjualan langsung, kita bisa masuk di menu penjualan, kemudian penjualan. Untuk membuat transaksi baru, kita klik new. Kemudian nomor penjualan ini adalah nomor invoice kita. Auto ini berarti untuk nomor penjualan ini diberikan secara otomatis oleh program. Kemudian kita pilih customer. Kemudian untuk tanggal ini adalah tanggal terjadinya transaksi atau tanggal invoice. Kemudian termin adalah cara pembayaran menggunakan cash atau kredit. Jika menggunakan cash ini kita pilih uang tujuan dari uang yang kita terima. Kemudian kita masukkan barang yang akan kita jual. Kita tekan tombol F1. Di sini terdapat beberapa barang. Untuk mencari sebuah barang, kita bisa menggunakan tombol F1 untuk mencari barang menggunakan nama, atau menggunakan F2 untuk mencari barang menggunakan kode. F1 untuk menggunakan nama, F2 pencarian menggunakan kode. Kemudian untuk PID, ini kita masukkan ukuran dari barang yang kita jual. Kemudian quantity kita isi jumlah barang yang kita jual. Kemudian harganya. Untuk memasukkan barang yang kedua, kita tekan tombol arah panah ke bawah sehingga dia membentuk sebuah baris baru. Dan ini kita masukkan barang yang kita jual lagi. Nah, di sini untuk mengganti satuan, kita tekan tombol plus di keyboard. Nah, di sini kita juga bisa mengisi diskon per item ataupun diskon global. Nah, di sini diskon yang diberikan bisa fleksibel, jadi bisa menggunakan nominal ataupun menggunakan persen atau gabungan dari keduanya.
Untuk diskon bisa kita isi seperti ini, ataupun jika kita mengisi diskon di bawah, ini adalah diskon dari total nota. Kemudian setelah selesai kita klik tombol save. Setelah kita melakukan proses penjualan ini, otomatis stok kita akan berkurang, tetapi uang di kas kita akan bertambah karena termin menggunakan cash. Di transaksi pembelian dan penjualan terdapat juga transaksi retur. Transaksi retur ini di mana proses kita mengembalikan barang kepada supplier atau customer mengembalikan barang kepada kita. Di retur penjualan ini terdapat dua cara untuk menginputkannya. Yang pertama menggunakan daftar penjualan, kemudian yang kedua adalah menggunakan retur penjualan. Yang pertama kita akan mencoba menggunakan menu daftar penjualan. Kita masuk di menu penjualan, kemudian daftar penjualan. Di tab master ini adalah nomor dari transaksi yang telah kita masukkan. Kemudian kita masuk di tab detail. Di tab detail ini adalah isi atau barang-barang dari transaksi yang telah kita masukkan. Untuk memilih barang yang akan kita retur, di sini kita centang yang akan kita returkan. Kemudian kita klik tombol tambah. Setelah kita klik tombol tambah ini, dia akan menuju ke tab generate penjualan. Di sini kita centang lagi yang akan kita retur. Kemudian kita klik tombol generate penjualan. Nah, di sini dia akan langsung masuk barang yang telah kita pilih tadi. Di sini kita tinggal mengisikan quantity yang kita retur. Kemudian kita save. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah kita langsung menggunakan form retur penjualan. Untuk membuat sebuah transaksi baru, kita klik new. Kemudian di sini terdapat nomor retur. Ini adalah nomor transaksi menggunakan auto atau penomoran diberikan oleh program secara otomatis. Kemudian kita pilih customer. Nah, customer yang kita pilih ini harus sama dengan customer saat kita melakukan penjualan. Kemudian termin, cara pembayaran menggunakan cash atau kredit. Nah, di retur penjualan ini kita menggunakan import data, kemudian import dari penjualan. Di sini akan muncul nomor dari transaksi yang telah kita masukkan. Yang masuk ke form retur ini, dia adalah isi dari nomor transaksi tadi. Di sini yang dimasukkan di form retur adalah barang yang kita returkan. Sedangkan barang-barang yang tidak diretur, kita bisa menghapusnya menggunakan tombol Ctrl dan Delete. Atau kita menggunakan klik kanan, kemudian delete current row. Kemudian kita isikan quantity dari barang yang kita retur. Oke, kita save. Ini adalah cara yang kedua. Kemudian transaksi berikutnya yang sering digunakan adalah mutasi atau perpindahan.
mutasi di sini ada dua, yaitu mutasi stok dan mutasi kas. Untuk mutasi stok berarti memindahkan satu barang dari tempat A ke tempat B. Di sini saya akan melihat stok di rumah, kita filter yang ada stok, kemudian refresh. Nah, di sini tidak ada barang di gudang rumah, dan kita akan coba untuk mutasi. Untuk mutasi kita masuk di menu stok, kemudian mutasi stok, kita new, ini adalah nomor mutasi, kemudian tanggal mutasi. Ini adalah gudang asal dan gudang tujuan. Gudang asal adalah tempat di mana kita mengambil barang, kemudian gudang tujuan adalah tujuan pemindahan barang. Kita pilih rumah, kemudian kita pilih barang yang akan dimutasi menggunakan tombol F1, kemudian kita tekan F1 lagi untuk mencari menggunakan nama. Kemudian di sini kita masukkan ukuran yang kita pindah. Kemudian jumlahnya. Setelah selesai, kita klik tombol save. Maka di gudang rumah ini jika saya refresh, dia akan muncul barang yang telah kita pindah. Nah, di sini akan muncul barang yang telah kita pindah beserta kuantitinya. Kemudian jika kita ingin menghapus mutasi dari stok yang baru kita input, kita bisa masuk di menu stok, kemudian mutasi stok. Di sini kita open. Ini kita cari dari gudang asal ke gudang tujuan. Oke, ini kita void. Nah, saat kita void, maka otomatis stok yang telah kita pindah ini akan kembali ke stok awalnya, yaitu kembali ke gudang. Nah, kita lihat stok yang di rumah, kita filter yang ada stoknya. Di sini dia akan kosong karena mutasi stoknya telah kita hapus, maka dia akan kembali ke stok semula sebelum kita melakukan mutasi stok.